gue Devon, hari ini gue yang bakal host di Twitter Space kali ini gitu. Terus kita di sini udah ada beberapa narasumber kita yang udah join nih. Ada Kak Rian Duana. Halo, malam. Halo, Kak. Apa kabar, Kak? Baik. Oh, nice. Alhamdulillah. Ya, kayaknya agak putus. Halo. Ya, tadi baik ya. Nice. Malam minggu dan baik-baik aja. Terus kita juga punya ada speaker satu lagi, ada Kak Nago. Halo, Kak Nago. Halo Devon, halo Rian. Halo, apa kabar, Kak? Ya, biasa-biasa aja sih. Biasa. Kalau Jis ya, nggak boleh terlalu bilang buruk, nggak boleh terlalu bilang baik. Oke aja. Bener. Kalau 1 sampai 5 berarti yang tengah-tengah. 5 terlalu tengah, 7 lah ya, boleh ya? 7 boleh. Oke. Berarti kalau 7 berarti ya 7 ya fine, pretty good, okay, gitu. Good, ya. Sip. Thank you Okay. udah menyempatkan diri buat join di sini, Karin, Kak Nago, dan juga teman-teman yang udah hadir di sini di Twitter Space. Nah, kalau kita lihat dari judul, ini judulnya cuman biasa ada panjang, sekarang cuman 2 kata nih. Ngomongin impostor syndrome. Oke, ini sesuatu kata-kata yang kayaknya lumayan sering diucapin belakangan ini, tapi juga kedengarannya kayaknya menakutkan juga ya, impostor gitu loh. Nah, mungkin hari ini kita bakal bahas lebih lanjut ini si impostor syndrome ini apa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu kali ya sama speaker-speaker kita. Tadi udah sempat tanya kabar, sekarang coba kenalin diri dulu. Dari Kak Rian dulu, Kak. Halo Kak Rian, jadi sekarang aktivitasnya ngapain aja nih? Saya sekarang aktivitasnya kerja aja nih, Devon. Biasa sama nge-tweet, kadang-kadang kalau misalnya ada waktu. Terus sama lagi bikin podcast juga. Karena podcastnya lagi libur dulu untuk sementara. Sampai nanti, ya mungkin awal April kali ya, gitu kan. Muncul dengan konsep baru, gitu. Kita tunggu ya podcastnya nanti. Berarti Yoi. Kalian ini sebagai marketer? Iya, betul. Aku biasa kerja di bidang marketing, sekarang Head of Product Marketing di salah satu fintech investasi di Indonesia. Oke. Nice. Kira-kira mungkin teman-teman udah sedikit kebayang ya berarti ya. Mungkin udah banyak yang kenal juga sama Karian sebetulnya. Nah, kita betul kayaknya lebih banyak yang kenal Karian nih kayaknya. Gitu. Nah, selanjutnya nih Kak kita kenalan lagi sama Kak Nago nih. Boleh kenalan dulu Kak, aktivitasnya sekarang lagi ngapain gitu. Ya. Oke, halo semuanya yang sedang mendengarkan Space malam ini. Namaku Nago. Jadi profesiku seorang psikolog klinis dewasa. Jadi memang activity-nya kebanyakan ya ketemu klien sih dalam keseharian. Dan di sela-sela itu berusaha mencoba aktif, menulis, dan mungkin kadang jadi narasumber lah di berbagai platform gitu. Ya. Tapi akhir-akhir ini memang lagi itu sih, lagi mungkin banyakkan fokus klien sih. Akhir-akhir ini sedang mencoba mengurangi ya ngobrol-ngobrol jadi narasumber ataupun nulis ya. Karena kayak butuh lagi cukup hektik juga, jadi kayaknya sementara ini akhir-akhir ini lagi sering fokus klien aja gitu. Oke. Kalau ngomongin psikolog klinis dewasa itu berarti klien-kliennya yang lebih ke arah-arah pekerjaan gitu nggak sih biasanya? Iya, benar. Jadi memang kalau klienku kebanyakan usianya mungkin 20 sampai 30-an gitu kan ya. Jadi antara kuliahan, baru lulus kuliah, atau lagi building karir, berkeluarga, yang kayak gitulah gitu. Oh, nice. Ya, berarti emang 20-30 atas gitu kliennya. Oke. Betul. Nah, karena Kak Nago ini sebagai psikolog, nah berarti ini lumayan kita bertanya dengan orang yang tepat nih. Kita mau nanya, sebetulnya impostor syndrome itu apa sih, Kak? Ini sering banget orang-orang ngomong sekarang. Tapi sebenarnya apa sih gitu? Apakah kayak si Among Us gitu? Iya. Oke. Ya, istilah impostor syndrome itu merupakan salah satu istilah psikologi populer kali ya, yang rame ya. Ya kebetulan sama banget ya, yang dipakai kayak di game Among Us ya, impostor gitu ya.
Iya. penyamar gitu kan. Apa sih? Penyamar atau penyusup gitu nggak sih Ya kalau di penyusup game lah itu? ya. Kan dia berubah, dia menyusup lah di itu kan di Ah, jadi dia penyusup di antara worker-worker lainnya gitu, pekerja-pekerja lainnya gitu. Mhm. Jadi kan kalau di game itu kan dia ceritanya berpura-pura gitu ya, menjadi Ya. bagian dari mereka gitu. Nah, kalau impostor syndrome yang sering diobrolin di media sosial itu lebih Mhm. ke arah bagaimana kita merasa apa yang kita kerjakan itu mungkin terkesan kurang gitu ya. Ya. Jadi kita kan sebagai manusia dalam keseharian kita pasti kita kerja dong ya. Mhm. Entah kita sudah di level yang bekerja dan mendapatkan gaji menghasilkan uang, Mhm. atau yang dimana kita mengejar pendidikan dan mungkin yang mendapatkan ilmu dan lainnya, dan kita setiap hari selalu bangun dan melakukan kegiatan yang produktif istilahnya. Mhm. Nah, cuma ketika seseorang itu merasa dalam setiap usahanya, kreativitasnya, kerjaannya, Mhm. itu dia merasa kurang, inkompeten, Ya. meragukan diri sendiri, Mhm. meskipun mungkin dia mencapai achievement tertentu, lulus, dapat nilai bagus, dapat gaji, promosi, dan lainnya, dia Mhm. selalu merasa ada yang kurang dari dirinya, dan itu yang membuat dia mungkin merasa dirinya tuh nggak kompeten dan meragukan dirinya gitu. Jadi itu sih yang fenomena yang biasanya kita dengar dengan kata impostor syndrome itu gitu. Berarti kalau boleh sum up kayak ketika kita, merasa kurang gitu-gitu, itu bisa jadi itu adalah ada indikasi impostor syndrome gitu kali ya? Ya secara umum kurang lebih gitu sih. Berarti selalu merasa kurang ya, kayak ya ada rasa nggak percaya diri juga kali ya berarti ya? Dengan Iya mmm, kayak sederhananya mungkin kita ngerasa kalau apapun yang kita capai itu mhm. nggak kita dapatkan secara pantas dari kemampuan kita. Kayak misalkan ini nih kita dapat achievement di kantor nih. Ya. Ketika teman-teman datang muji kita terus kita bilang, "Ah, enggak, gue hoki doang sih, kebetulan aja," kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang mungkin istilahnya mungkin mengurangi esensi dari kerja keras yang sebenarnya kita lakukan untuk mendapatkan achievement itu, gitu. Mhm. Oke oke. Berarti kurang lebih seperti itu ya, jadi, ada tendensi kalau kita nggak apa ya, nggak apa, merasa kalau itu bukan, eee, hasil kerja kita juga gitu kali ya? Nah, ya itu yang mungkin nyambung ke kayak istilah impostor gitu. Ah, Mmm. kita ini cuma ibaratnya kita tuh nggak pantas di posisi ini, kita tuh nggak pantas dapat achievement ini, kita tuh cuma berpura-pura gitu loh. Mhm. Kita cuma cuma menyusup. Jadi kita misalkan nih kita masuk ke suatu instansi dan kita lulus berhasil di sana, kita Mhm. ngerasa teman-teman kita tuh semua deserve di sana, cuma kita sendiri yang kita ngerasa kayak gue impostor di sini gitu loh, nggak berhak sebenarnya di sini gitu. Oke oke. I see. Berarti di situ ya, letak impostornya gitu ya. Jadi, Benar ok benar. makanya dari kemarin ini impostor, mana impostornya, ternyata di situ letak impostornya, gitu. Oke oke, sekarang coba kita mau nanya-nanya lagi lebih lanjut ke Kak Rian nih. Nah, kalau Kak Rian sendiri gitu, mungkin ada definisi lain Kak, dari impostor syndrome menurut Kak Rian gitu? Mhm. Halo, menurutku sebenarnya mirip ya sama apa yang Ya. Nago bilang gitu kan. Karena yang namanya imposter syndrome, ya secara psikologi memang teorinya begitu. Tapi kalau prakteknya tuh biasanya ya gitu kan. To be honest, gue bisa bilang begini karena gue juga udah pernah ngerasain yang namanya imposter syndrome, and then Ya. I know that it's really tough gitu kan buat kita tuh ketika kita ngerasain imposter syndrome. Mmm. Jadinya kayak awal-awalnya kita ngerasa bahwa kita bisa gitu. Kita tuh confident banget, kita tuh percaya banget sama kemampuannya kita. Mmm. Kayaknya kita berasa pinter banget gitu. Tapi habis itu lama-lama kita ngerasa kayak gini, kayak kayak apa ya, kayak, "Hah," gitu, "kok yang lain juga bisa ya? Mmm. Kok dia juga bisa ya? Apa apa uniknya ya gua? Heeh. Kok gua nggak berasa lebih pintar daripada mereka ya?" Gitu. Nah, biasanya tuh pertanyaan-pertanyaan kita tuh yang muncul waktu kita Ya. lagi kena imposter syndrome. Heeh. Karena biasanya gua ini, jadinya ini tuh biasanya disclaimer, gua bukan psikologis profesional kayak Nago gitu, tapi ya gua suka banget sama topik-topik psikologi gitu kan, self Ya. development gitu. Jadinya kalau kalau dilihat gitu, waktu itu gue juga sempat nge-tweet kan tentang imposter syndrome. Pertama naik dulu tuh, gitu kan, grafiknya gitu kan ya. Kayak apa, kayak kita tuh naik gitu kan, kayak ngerasa, oh gitu, kita tuh pintar banget gitu, perasaan Mmm. gitu. Terus abis itu tiba-tiba turun, jebret gitu, turun ke Heeh. bawah gitu. Nah itu tuh,
pas lagi downfall-nya, itu tuh yang paling parah sih gitu kan menurut gue ya. Karena ya itu ibaratnya kayak lu tadinya gitu kan, you are on the top gitu, suddenly you are on the bottom. Hmm. Nah, kira-kira gitu sih rasanya imposter syndrome ya. Jadinya gue setuju banget sama sama definisinya Nago tadi. Oke. Nah, kalau boleh diceritain lebih lanjut tuh, kan katanya Vin pernah juga ngalamin. Itu kapan gitu? Pernah bisa diceritain lebih lanjut nggak? Oke. Jadinya dulu ya gitu kan, I think imposter syndrome nih gue ngerasanya, gue tuh pernah kena 2 kali sebenarnya. Jadinya waktu pertama kali kuliah, terus masuk kerja, sama pertama kali waktu gue dari individual contributor di kantor, terus tiba-tiba disuruh manage orang. Jadi pertama gue berasa pintar banget gitu kan, ini namanya juga anak lulus kuliah gitu kan, yang kayak wah gue di mana, gue di kampus tuh juara, kemudian juga mahasiswa yang cukup berprestasi lah ya, dosen-dosen juga pada happy sama gue, dan ketika gue masuk kantor, gue berasa kayak oh oke, fine gitu kan ya, it will be the same things like when I was in the college nih. Tapi ternyata gitu kan ya, pas gue ketemu kayak orang-orang yang lebih berpengalaman dan lebih profesional dibandingin gue waktu gue kuliah, gue langsung ngerasa rendah diri gitu. Yang kayak, oh ternyata nggak begini ya caranya. Oh ternyata nggak begitu ya caranya. Oh ternyata ada cara lain yang gue tahu. Kok di teorinya begini gitu. Kok begitu gitu. Terus gue nggak pintar dong. Ya gue di kuliah bego dong gitu. Itu gue pernah ngerasain tuh begitu. Sama gitu. Terus yang kedua gitu kan, gue juga sempat bahas di podcast sama di Twitter juga gitu kan. Waktu gue pertama kali jadi manajer, waktu jadi manajer di kantor, pertama kali harus manage orang gitu kan, dari individual contributor, terus tiba-tiba harus jadi people manager nih, dimana kalau secara skill set, memang individual contributor dan people manager itu kan punya ekspektasi yang beda lah ya, gitu kan, terhadap role-nya. Ya kalau lu udah jadi people manager, kalau di kantor ya you need to ensure that other people will do what you do according to your standard. Nah, at that moment gitu kan ya, karena namanya manajer baru, ya dan kebetulan juga kayaknya gue waktu itu agak songong gitu. Ya biasa lah gitu kan ya manusia gitu, berasa pintar, terus agak songong gitu. Gue ngerasa kayak aduh gitu, ngapain ya gitu kan ya. Udahlah gitu kan, ya anak masih pada bocah-bocah gitu. In the end, gue gak jadi leader yang baik, gue gak jadi manajer yang baik. Dan ya udah, downfall lagi gitu. Karena ujung-ujungnya semua orang jadi mempertanyakan kredibilitas gue, semua orang mempertanyakan kayak Rian tuh bisa gak ya gitu, kok dia dipromot padahal masa begini aja gak bisa sih gitu. Nah itu yang gue rasain tuh impostor syndrome-nya waktu itu. Jadi kayak sempet, dan itu tuh ngaruh banget ke performance. Kenapa? Karena it will affect the self confidence. Kayak kalau misalnya kayak ketika lu lagi di meeting, lu ngomong gitu, terus ada orang kayak ngeliatin muka lu gitu, lu pasti langsung insecure tuh, yang kayak ini gue ngomong dia bener gak sih, atau gue bener gak sih, atau gue cuma kelihatan ngomong doang ya, yang kayak gitu. Jadinya kira-kira gue ngerasain impostor syndrome kayak gitu ya, kayak diliatin orang, terus pas gue lagi meeting orang bisik-bisik gitu, itu tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak insecure banget gitu sih. Ya kira-kira gitulah pengalaman gue ngalamin impostor syndrome. Nah kalau waktu itu apakah sebetulnya ternyata cuman ada di pikiran kalian, atau ternyata sebenarnya ada rekan-rekan yang emang ngomongin Rian ini nggak kayak Febel lah gitu, atau gimana? To be honest ya, ada yang nggak gini, yang namanya kalau menurut gue ya, yang namanya kantor diomongin orang mah pasti ya udahlah ya gitu kan. Apalagi kalau misalnya semakin ke atas posisinya, ya pasti makin diomongin orang karena you cannot please everyone gitu. Tapi masalahnya impact-nya ke gue, mungkin yang diomongin 3 gitu. Tapi karena gue lagi punya imposter syndrome, gue berasanya 30 gitu. Itu lebay sih. Tapi ya gue berasanya kayak, wah gue diserang banget ya gitu. Kayak harga diri gue goyah gitu. Oke. Dan akhirnya gimana caranya kalian overcome itu the imposter syndrome? Satu ya gitu kan, I think imposter syndrome itu tuh bukan kondisi yang final. Jadinya bukan kayak setiap saat lo akan ngerasa imposter syndrome, lo akan naik turun. Itu yang gue rasain. Di satu sisi lo hari ini lo ngerasa pede banget, terus besok ketika dikritik lo ngerasa down banget. Terus kayak lu kira lu udah benerin kritiknya dengan baik gitu ya, ternyata ujung-ujungnya yang lu bikin salah lagi gitu. Jadinya naik turun banget kalau misalnya kayak lu kena imposter syndrome. Jadinya sebenarnya I think satu ya, imposter syndrome you cannot fix it by yourself, itu satu gitu. Makanya ya mungkin ada profesional kayak Nago di sini gitu kan yang bisa bantu. Tapi kebetulan waktu itu gue dibantunya tuh sama salah satu atasan gue atau orang senior di kantor yang ngebantu gue kayak
ketika misalnya kayak gue lagi bikin directions, ketika lagi bikin proposal, ya dia yang kayak overseeing dan dia yang bilang kayak good gitu. You know you are smart gitu, tapi lu tuh lagi kehilangan self confidence aja gitu. So gue di sini tugasnya adalah gue mesti mencutin lo, gue akan kasih tahu bahwa tuh bener atau lu yang mana yang salah. But you need to trust me. Dia bilang gitu sama gue. Ya mulailah gitu kan. Gue di mentor, kemudian juga progressing sama dia gitu. Dan ya ternyata gue baru sadar setelah gue di pojok ujung gitu. Sebenarnya mungkin salah-salah banget gitu. Oke. Tapi ada kondisi di mana kayak ya kita nggak bisa bilang kita tuh selalu 100% benar ya. Makanya mungkin 30% salahnya itu tuh yang gue kehemat banget sama 30%. Instead of gue benerin yang 70 gitu. Atau gue pede banget sama yang 70. Kira-kira gitu sih. Jadinya ya mentorship, progressing with time kayak gitu. Jadi emang ada rekan kerja yang aware ya ternyata jadinya ya. Iya, betul. Oke. Nah, gue mau balik lagi nih ke Kanago nih sebagai psikolog pasti banyak nih yang klien-kliennya yang ngalamin imposter syndrome gitu. Kayak mungkin ada yang pengalamannya juga kayak Kak Rian gitu. Nah, ada cerita-cerita apa nggak nih Kak tentang klien-klien yang mengalami imposter syndrome nih? Mungkin aku bisa cerita secara umum kali ya. Ya. Mungkin tentang situasi yang mungkin dialamin sama aku atau teman-temanku yang sering diskusi dan lainnya. Aku rasa yang menarik kalau tadi sih yang situasi di lingkup ruangan kerja itu kurang lebih seperti yang dibilang Rian sih ya. Itu mungkin itu juga pernah beberapa kali muncul. Dan selain itu aku rasa imposter syndrome ini itu memang rootnya tuh lebih ke arah isu dalam diri kita gitu kan. Ini kan tampilannya mungkin seperti itu ya di lingkup kerja gitu ya. Cuma keraguan, kehilangan kepercayaan akan diri kita sendiri, bagaimana kita mungkin tidak memahami value kita yang sebenarnya, itu nggak cuma muncul dalam lingkup kerja juga mungkin. Kadang mungkin dalam hubungan juga bisa muncul kayak gitu loh. Kayak pernah nggak sih mungkin tahu cerita di mana ada pasangan, terus salah satunya tuh ngerasa kayak kok dia mau sih sama gue gitu loh. Oke. Itu Ya kan? problem juga ya berarti ya itu ya. Ya kalau untuk istilah nggak tahu juga ya apakah ibaratnya kan kalau istilah psikologi banyak banget ya, tapi itu punya tema yang sama lah kurang lebih. Jadi kayak kita ngerasa bahwa kita nggak berkontribusi banyak dalam situasi tersebut gitu. Jadi kayak kok dia mau sih sama gue gitu. Gue kan biasa-biasa aja sementara dia kayak gini. Dia pacar yang baik sementara gue nggak gitu kayak gitu. Jadi kayak kita ngerasa bahwa apapun yang kita sudah lakukan selama ini, apapun yang kita miliki, itu kayak kita nggak melihat value dari situ gitu. Kita nggak mengakui, menghargai value di situ gitu. Dan kita lebih fokus mungkin ke kekurangan-kekurangan yang kita miliki gitu. Kayak tadi mungkin ceritanya di lingkungan kerja, yang tadi Rian bilang tentang fokusnya kadang ke 30% yang mungkin kekurangan kita. Mungkin banyak dari kita sering kayak gitu juga gitu. Terutama mungkin juga situasi di mana ketika mungkin temanku atau klienku cerita tentang kayak gitu. Kita manusia lebih mudah untuk tutup mata akan kelebihan yang kita miliki karena kita ngerasa itu biasa aja gitu loh. Sama kayak ibaratnya kalau orang naik sepeda, kita kan nggak bragging ya akan kemampuan kita naik sepeda ya. Karena itu kan satu hal yang tanda kutip biasa aja kalau kita sudah punya skill itu gitu kan. Mungkin begitu pula ketika kita bekerja gitu. Kita selama ini sudah bisa coding, kita nggak ngerasa itu sebagai suatu hal yang spesial. Kita sudah biasa desain misalkan, kita sudah biasa punya buat strategi marketing misalkan. Kita ngerasa skill-skill yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang kita punya itu suatu hal yang biasa dan kita anggap semua orang juga bisa kalau kayak gini gitu. Nah kadang kecenderungan seperti itu yang akhirnya membuat kita menutup mata akan kelebihan-kelebihan dalam diri kita dan cuma menyisakan kekurangan akhirnya. Nah disitulah baru mulai muncul tuh kembali pikiran-pikiran self-doubt, overthinking, yang ujung-ujungnya kembali ke mungkin merusak konsep diri kita bahwa diri kita menjadi orang yang tidak pantas berada di sana. Kayak gitu sih mungkin. Jadi kayak ngerasa apa yang udah kita lakuin itu sebetulnya ini orang udah pernah lakuin, ini biasa-biasa aja gitu ya. Itu salah satu faktornya kali ya. Benar. Kalau kita coba gali lebih dalam, kenapa bisa gitu? Gimana ya, Kak? Kenapa bisa orang jadi biasa-biasa gitu? Oke, kenapa ya kalau dipikir-pikir ya? Apa ya?
Gitu ya. Mungkin itu, sorry Nago, itu diperparah sama sosial media gak sih? Ya, salah satunya sosial media gitu. Jadi kalau kita ngomong secara apa ya, ibaratnya root cause dari banyak fenomena ini Ya. juga tentunya banyak kan. Kita bisa ngomong secara biologically, psychologically, socially, dan seterusnya. Kalau yang kayak Ryan bilang tadi secara sosial media itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Kenapa? Karena kalau kita bayangin nih, misalkan generasi di atas kita deh, satu generasi di atas kita aja. Itu comparisonnya antara diri dia dan orang sekitarnya itu mungkin minim ya, kali ya. Paling sama Jadi anak tetangga ya. bener, mentok kan sama anak tetangga tuh, ya kan? Nilai lu 7, nilai anak tetangga 9, gitu doang gitu kan. Nah kalau sekarang kita bisa compare diri kita dengan hampir seluruh orang di dunia yang kurang lebih seumuran sama kita gitu kan. Kayak kita di Instagram punya followers, anggaplah teman-teman 500. Teman tuh punya lagi teman lagi 500. Jadi kita bisa ngeliat semua orang yang mungkin di Indonesia lah, ibaratnya yang seumuran kita, achievement mereka apa aja sih? Udah ada yang buat bisnis puluhan sampai ratusan juta. Udah CEO ada yang gitu ya. kenapa? CEO of sampai Iya, CEO of co-founder, founder gitu kan semua bionya kan. Terus ada juga yang udah buat startup, ada yang udah keterima S2 LPDP gitu kan. Ya. Jadi comparison itu teramplifikasi kali ya istilahnya dengan adanya sosial media gitu. Itu sehingga membuat apa yang kita achieve selama itu mungkin menjadi nggak terlalu signifikan karena perbandingannya dengan ibaratnya orang lain dengan jumlah yang lebih besar gitu. Jadi itu yang membuat mungkin kita semakin mengurangi value dan achievement yang sudah kita miliki sampai hari ini gitu. Itu salah satu faktor sih yang bisa menyebabkan situasi atau fenomena imposter syndrome ini. Dan kalau selain sosial media ya kalau kita ngomong psikologi, kadang mungkin pertama ya pola asuh. Pertama, kita mungkin dibesarkan dengan orang tua yang suka membanding-bandingkan mungkin, yang mungkin tidak terlalu sering mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan sebagai achievement dari kita pribadi. Lalu mungkin juga faktor pengalaman-pengalaman lain di masa kecil ketika SD, SMP, SMA dan seterusnya. Gitu sih. Oke, jadi itu ya salah satu faktornya mungkin yang lumayan besar itu membandingkan diri dengan orang lain ya. Itu yang bikin kita jadi merasa imposter syndrome itu ya. Benar-benar. Mungkin dari Kak Rian ada tambahan lagi nggak nih Kak? Iya, I think bener banget sih karena ya ya gue gak bisa ngomong dari sisi psikologi kali ya, tapi kadang-kadang gini kan, kalau misalnya apalagi kalau misalnya dalam segi pekerjaan kita di-compare dengan teman kita secara otomatis, secara gak langsung gitu. Karena performance kita kan akan kelihatan bagus apa enggak di kantor kalau udah comparison dengan tim lain gitu. Yang kadang menurut gue sih ya makanya I feel like I don't know gitu kan kalau misalnya di mana di aspek lain gitu. Tapi kalau misalnya di pekerjaan juga harusnya impostor syndrome itu akan bisa diminimalisir kalau kita punya atasan yang tepat, mentor yang tepat, sistem kerja yang tepat, culture yang tepat gitu. Karena ya balik lagi gitu. Kan semua teori gitu kan bilang bahwa kita mesti ngelihat diri kita gitu kan. Ourself itu harus jadi center gitu. Kalau misalnya kita berkaca ke Excel gitu kan, lingkungan sekitar kita gak bakal kelar-kelar gitu. Tapi pada kenyataannya gitu kan, manusia lebih gampang buat ngelihat eksternal daripada internalnya. Oh iya. Gitu kan. Jadinya kalau gue nggak tahu ya, tapi kalau di kantor gitu, harusnya kita bisa ciptakan lingkungan yang bisa meminimalisir kejadian itu. Karena itu akan membantu. Daripada kayak, kita udah tahu nih gitu kan ya, kecenderungan orang gitu, tapi ya kayak apa ya, kayak ujung-ujungnya dibiarin aja gitu, sistemnya nggak dibenerin, culture-nya nggak dibenerin, gitu sih. I think, and sama gitu kan, tadi gue cukup ini main opening ya gitu kan, pas gue bilang soal relationship gitu kan, karena yang namanya relationship itu tuh ya kompleks lah ya, dua manusia gitu kan jadi satu. Nggak cuma dalam hal romansa doang ya, tapi dalam pertemanan juga gitu kan. Gue juga berasa sih kadang-kadang kayak apa ya, kayak apalagi dalam romansa, karena kalau dalam romansa kan konteksnya adalah kita mau meng-achieve satu goal gitu.
terus kadang-kadang kita ngerasa gak worth it gitu, self confidence, insecure Ya. gitu. Makanya kan kalau yang begitu kan biasanya ya dia orangnya tuh pasti butuh assurance, butuh Hmm. butuh diri confirm balik nih gitu kan. Do I love you? No gitu kan. If you love me, what is the proof gitu. Gue ya tuh biasa sih yang kayak karena beberapa anak di komunitas gue juga sering mengalami hal itu, jadinya ya gue juga baru sadar sih, nah gue bilang itu tuh kayak imposter syndrome juga ternyata gitu. Iya, itu baru sadar juga. Iya, Iya. Jadi bisa terjadi di mana-mana ya impostor syndrome ini ya. Aduh. Wah, apakah hilang? Enggak, Oh, enggak. enggak, Oke. Tiba-tiba hilang soalnya. Nah, oke. Nah, sampai sini mungkin teman-teman kalau ada yang mau ajuin pertanyaan bisa langsung request buat ini ya, buat naik gitu. Kalau bisa ada pertanyaan soal impostor syndrome gitu, baik dari sisi psikolog, secara psikolog, atau dari kalian yang udah pernah mengalami juga nih. Ini bisa tanya-tanya juga ke soal impostor syndrome. Ini Debbie yang ada. Halo, kedengeran Ya. ya? Ya, halo halo Karian. Jadi aku mau tanya nih, jadi imposter syndrome ini kan aku baca-baca itu suatu gejala yang sangat-sangat normal dan wajar gitu loh. Kayak orang self-doubt, overthinking, underappreciate her or his achievement. Tapi bisa nggak sih imposter syndrome itu kalau aku lihat-lihat dan aku baca, itu bisa nggak sih jadi hal yang positif? Karena pertamanya pasti kita di lingkungan kerja baru, di gimana apa-apa yang baru itu yang kita baru belajar, itu pasti kita ngerasa kayak gitu dan itu suatu bentuk pertumbuhan mungkin ya kalau menurut aku. Nah, itu apakah bisa menjadi sesuatu yang positif atau harusnya enggak seperti itu dan gimana tuh? Nice. Pertanyaannya jadi kayak, apakah imposter syndrome bisa menjadi hal yang positif gitu ya kalau kita sum up? Gimana? Mungkin dari Kak Nanggo dulu, tadi udah open mic ya? Yeah. Oh ya, oke. Thank you Debbie buat pertanyaannya. Bisa menjadi hal yang positif. Maksudnya ini kan kita ngomongin tentang fase ya, dimana kita ngerasa kayak gitu. Kayak yang tadi dibilang Rian, mungkin kita pertama kali tiba gitu ya di situasi lingkungan kantor, kita ngerasa oke, terus tiba-tiba mungkin kita ngerasa down, penilaian diri kita sendiri mungkin menurun. Kita mulai comparing diri kita dengan orang lain, kita mulai meragukan apa yang kita kerjakan dan seterusnya. Itu bisa menjadi hal yang positif kalau memang arahnya konstruktif gitu. Jadi ketika sudah turun tuh apa yang kita lakukan selanjutnya gitu. Kita kembali reassess diri kita kembali mengembangkan diri kita menyadari dengan mungkin mindful mana diri kita yang memang masih belum kompeten, tapi mana mungkin skill kita yang memang cukup kompeten gitu. Sehingga itu bisa menjadi dasar kita untuk memperbaiki diri dan akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih realistis akan kemampuan kita gitu. Kan biasanya kalau orang datang baru lulus, baru seneng gitu kan, keterima di kerjaan yang bagus, kadang mungkin kita terlalu menilai diri kita terlalu tinggi. Terus kadang ketika kita sudah dihajar sama masalah, mungkin kita menilai diri kita terlalu rendah. Nah, ketika direndah itu yang mungkin orang-orang sering sebut imposter syndrome gitu. Nah, ketika akhirnya pelan-pelan dari sana kita bangkit dan mungkin mendapatkan ibaratnya pandangan yang lebih realistis terhadap kemampuan kita, itu menjadi suatu hal yang telah di-overcome dengan bagus. Cuma aku rasa dalam beberapa kasus nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, ketika dalam jangka waktu tertentu masih berkelanjutan, sepertinya tidak ada titik terangnya, mungkin itu bukan cuma tentang fenomena ataupun fase imposter syndrome ini, tapi mungkin sudah ada alasan ataupun dasar-dasar isu psikologis lainnya yang membuat dia kayak gitu. Yang itu biasanya baru perlu kayak konseling gitu sih. Gitu. Oke, thank you ya Kak jawabannya. Jadi lebih ke boleh kok self doubt atau gimana, tapi jangan dibawa ke yang negatif ya sampai overthinking negatif. Tapi lebih ke jadi bahan refleksi mungkin. Benar. Jadi kan meragukan diri itu suatu hal yang wajar ya dan butuh kan. Cuma apakah itu akan membuat kita spiraling down dan menghajar diri kita dengan judgement diri yang berlebihan, atau membuat diri kita supaya lebih bisa menilai diri kita dengan lebih adil atau realistis gitu. Oke. Thank you. Mungkin ya kalau misalnya bisa nambahin dikit, ini menurut pandangan gue pribadi ya.
I think buat teman-teman kalau di sini ada yang ngerasa pernah dapat imposter syndrome gitu, I think that's good sign actually. Karena gue pernah dengar istilah gini, orang bego tuh gak tahu dirinya bego. Orang gak tahu, itu gak tahu dirinya gak tahu. Ya gak Hmm. sih? Ya, Ya kan? Nah, pertanyaannya gitu kan, kalau gue ya, I don't know ya, nah gue mungkin bisa correct me if I'm wrong gitu, tapi justru orang-orang yang kena imposter syndrome itu adalah orang-orang yang sadar bahwa dia itu ada kurangnya. Benar. Iya kan, gitu. Mhm. Dan ketika kita sadar, jadinya harusnya gitu kan ya, energi yang kita coba adalah untuk mengimprove instead of blaming ke diri kita sendiri. Ya. Ya lu udah tahu nih gitu kan ya, misalnya nih ya contohnya gitu kayak lu gak bisa Excel sheet gitu. Oke, fine gitu kan ya, bukan berarti gue bego, emang gue kagak tahu aja gitu. Makanya daripada kayak kok dia lebih jago sih bikin Excel sheet-nya, kok dia lebih jago sih gitu kan. Mendingan lu energi buat itunya lu pakai gitu kan untuk bisa eh, belajar Excel sheet gitu. Mungkin dengan begitu itu yang tadi Nago bilang kali ya, imposter syndrome-nya itu jadi lebih produktif daripada kayak ya ujung-ujungnya kayak kenapa sih gue bego, kenapa sih gue kagak bisa gitu. Itu menurut gue ya. Ya. Jadi kalau dari ambil sisi positifnya bisa jadi imposter syndrome ini jadi turning point kita ya berarti ya. Gitu ya kira-kira. Oke, thank you Nago sama Karian buat jawabannya dari Debbie. Mungkin Debbie terjawab kali ya. Yes, thank you. Kita udah ada 2 orang yang naik, ada Kak Toima. Kak Toima mau sharing atau mau nanya, Kak? Mau nanya Ya. kali ya. Kalian curhat. Ini sih ada hubungannya nggak sih imposter syndrome ini sama perfeksionis maksudnya kan orang perfeksionis itu kayaknya punya standar sendiri ya, selalu ingin pokoknya beda lah, dia kayak macam punya standar sendiri yang kayaknya orang lain udah cukup pun belum gitu loh, kayak macam ini deh, masang sesuatu gitu kayak kurang miring 1 senti aja kayak ganggu banget gitu loh. Kayak gagal gitu. Nah, udah gitu yang kedua sih mau nanya practical things yang bisa kita terapkan sehari-hari gitu. Karena gue ngerasa kayaknya imposter syndrome deh. Soalnya ya kayak pencapaian apa yang menurut orang lain oke, selalu gitu doang gitu loh. Kadang-kadang diyakinkan pun sama orang yang memang punya kapasitas itu suka masih beneran nggak sih gitu loh. Gitu sih, mungkin udah nangkap ya ini poinnya gitu sih. Berarti pertanyaan pertama itu ada nggak hubungannya imposter syndrome sama perfeksionis gitu ya? Kalau yang pertanyaan kedua adalah gimana sih caranya biar menanggulanginya kali ya, simpel. Iya, tapi yang praktikal gitu loh, yang kayak macam hal-hal kecil. Iya pasti ujungnya sih mindfulness. Cuma iya mungkin karena gue sama Karian bisa ngasih masukan gitu. Yang bisa dipraktekkan. Oke, silakan Kak. Siapa yang mau jawab duluan? Siapa Nago dulu aja nggak apa-apa. Nago dulu aja, it's okay. Oke. Ya. Oke. Tadi pertanyaan pertama apa? Aku lupa, Van. Imposter syndrome sama perfeksionis ada hubungannya nggak? Ya. Oke, thank you. Jadi gini, kalau di psikolog itu kita mungkin cukup perlu berhati-hati yang mana duluan, yang mana menyebabkan yang mana gitu. Kalau dari bahasan kita hari ini, sepertinya ketika kita punya imposter syndrome, itu yang akhirnya menyebabkan kita jadi perfeksionis gitu. Karena kita ngerasa kurang, karena kita ngerasa belum cukup, karena kita masih merasa memiliki flaw di hadapan karya-karya orang lain gitu misalkan. Itu yang membuat kita jadi terobsesi untuk menutup kekurangan itu, terobsesi untuk memperbaiki, terobsesi untuk menghabiskan begitu banyak waktu, perhatian, tenaga untuk kembali memperbaiki hal yang mungkin sebenarnya fine-fine aja gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat kita terlihat perfeksionis gitu. Nah, kalau orang perfeksionis tuh kita perlu lihat dia perfeksionis yang seperti apa gitu. Mungkin bisa jadi yang kayak kita mungkin ya kalau yang lebih tanda kutip sehat gitu kayak ketika memang dia berharap yang terbaik akan karyanya dan dia berusaha untuk menghadirkan ataupun mempersembahkan karyanya sesempurna mungkin karena dan dia juga passionate dalam mengerjakannya dan excited, mungkin tuh bisa menjadi perfeksionis yang bagus gitu. Cuma ketika dia tuh perfeksionis yang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan,
kekhawatiran akan berbagai kritik yang datang dan seterusnya, yaitu mungkin perfeksionis yang didasari oleh situasi impostor syndrome ini gitu. Ya. Itu mungkin yang untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua ya, practical thing ya. Nah, ini Toima tahu banget nih. Dikit-dikit biasanya bahasan psikologi ujung-ujungnya mindfulness jawabannya. Sejujurnya aku juga agak bosan sih dengan jawaban itu sih. Cuma kita tuh di sini mungkin juga banyak yang ya secara nggak sadar mungkin juga ibaratnya apa ya namanya ya, mungkin dalam kadar tertentu atau derajat tertentu tuh sudah mengalami apa yang mungkin orang-orang sebut kayak imposter syndrome ini gitu. Coba deh kayak sekarang tuh kita lihat posisi kita, entah itu jabatan, entah itu gaji, entah itu gelar, pendidikan dan lainnya, dari apa yang kita sudah capai sekarang tuh kita nggak begitu apresiasi atau hargai seperti saat kita dulu mendambakannya waktu kita sedang mengejar posisi ini gitu. Iya. Misalkan dulu kayak kita bilang, aduh kayaknya enak banget ya kalau suatu saat tuh gue bisa jadi manajer di bank ini gitu. Tapi fast forward ketika lo bener-bener udah jadi manajer, lo nggak terlalu mengapresiasi juga kok gitu loh. Jadi kayak, aduh udah biasa aja, aduh memang wajar kok umur segini kayak gini dan seterusnya. Begitu pula dengan gaji mungkin, income mungkin, followers mungkin kalau zaman sekarang. Dan itu sering kita lakukan tanpa sadar. Nah kalau pertama ya tentu kalau orang jawabannya dengan pendekatan mindful ya bisa dengan kembali mindful gitu ya dengan apa yang kita sudah capai dan apresiasi dan segalanya. Tapi kalau menurutku salah satu practical things sih mungkin dengan mulai menikmati ya. Dengan menikmati apa yang sudah kita capai gitu. Kadang kita tuh nggak nyadar kita tuh selalu memacu diri kita maju dan terus maju karena kita ngerasa kalau kita nggak terus melakukan itu kita dianggap sebagai ya tadi impostor itu cuma pura-pura nggak berusaha dan lainnya. Tapi kadang justru attitude kita yang terus-menerus berusaha untuk memperbaiki, menutupi supaya kita nggak terkesan sebagai impostor tuh yang membuktikan bahwa kita ini nggak real gitu di sana gitu. Jadi mungkin sesekali kita perlu berhenti dan mungkin menikmati apa yang kita sudah capai, menikmati apa yang kita sudah earn selama ini, dan mencoba untuk apa ya, ibaratnya memantaskan diri kalau kita sudah berada di situasi itu gitu. Gitu kali ya. Nggak tahu praktikal atau enggak, tapi ya kayak gitu kurang lebih gambarannya kalau dari aku gitu. Oke. Mungkin ke kalian dulu kali ya yang mungkin ya kalau aku nggak tahu nih ya gitu kan, nih balik lagi I'm not a professional psychologist gitu ya, mungkin nanti kalau misalnya gue salah tolong dibenerin gue ya, takutnya salah salah kasih pandangan gitu. Menurut gue ya gitu kan, yang namanya perfeksionis itu tuh nggak pernah ada yang salah. Gue agree banget sama Nago gitu kan, karena perfeksionis dan bahkan gitu kan di setiap beberapa pekerjaan tertentu kita tuh butuh perfeksionis. Ya gak sih, kalau misalnya lu jadi dokter gitu, kalau misalnya kayak lu operasi terus benangnya lupa lu tusuk gitu kan ya, lupa tusuk 2 senti gitu kan ya, itu kan bocor ya gitu kan ya, itu kan bahaya gitu loh kalau lu gak perfeksionis, ya gak sih? Atau lu kayak misalnya pemadam kebakaran gitu, lu tuh menurut gue sifat perfeksionis tuh gak salah, tapi balik lagi lu mau gunainnya tuh di mana? Kalau misalnya lu gunainnya itu di misalnya ya, contohnya ya gitu kan ya, I don't know gitu kan, ketika lu perfeksionis karena gitu kan, lu membandingkan antara diri lu dengan dirinya gitu, ya susah lah gitu kan, karena nobody is identical to each other. Our strength gitu kan, my strength sama Nago strength beda gitu kan, my strength sama Devon strength beda gitu. Dan kalau kita mau match gitu kan ya ke strength-nya dia, karena kita ngelihat flow-nya kita itu tuh jadi gak perfect gitu kan, karena itu strength-nya dia, itu kan kayak ibaratnya nyiksa diri sendiri ya gak sih Devon gitu kan. Makanya ya perfeksionisnya itu menurut gue kita mesti belajar untuk tempatin di mana gitu. Kalau di pekerjaan gitu kan ya, gue ngerasa ya gak apa-apa gitu. Tapi gue selalu percaya gitu kan, salah satu talks yang gue bilang bahwa dengar bahwa I think the goal atau aim antara apapun yang kita buat dalam hidup ini, I think it's not about perfection, tapi it's about authenticity. Seberapa otentik karyanya kita, apapun yang kita lakukan sesuai gak sama gue. Jadinya itu sih kira-kira ya gitu kan, daripada kayak kita pusingin kayak oh gue gak perfect nih dibandingin sama Nago misalnya atau sama Devon. Tapi ya balik lagi ya, kita tuh autentik atau diri kita tuh kayak gimana. Itu menurut gue ya kalau pertanyaan pertama gitu. Dan yang untuk yang kedua, practical things-nya,
Tapi gini, gue nggak tahu gitu, ini nih mindfulness apa enggak ya gitu. Tapi I always believe that you need to start with whatever you have in your hands. Kalau lu pengen melakukan sesuatu. Karena apa yang di tangan kita, apapun yang jadi kebiasaan kita, itu tuh cukup. Ya. Mungkin ya, ini contoh praktikalnya. Misalnya hari ini gitu kan, gue diundang sama Growth Space untuk kayak ngobrol sama Devon, sama Debbie gitu kan, sama Nago gitu kan, about imposter syndrome. And then I know that imposter syndrome itu adalah bukan masalah marketing, bukan masalah profesional gitu, bukan masalah marketing. Terus gue dihadapin sama Nago misalnya, terus gue berasa kayak wah gitu kan, gue marketer nih gitu kan, Ya. wah gue ya gitulah gitu kan, gue udah speaking di mana-mana segala macam gitu. Terus gue disuruh hadapan sama Nago gitu, gue yang kayak oh Nago kan psikologis ya, waduh gitu kan, ntar gue kalah nih sama Nago nih gitu kan, gue kalah pamor nih segala macam gitu. Tapi instead of doing that gitu, gue nggak ngelakuin itu gitu. Jadinya ya balik lagi, I'm just sharing gitu kan, apa yang gue tahu, apa yang gue bisa, dan gue gak mencoba gitu kan mengambil skill dari atau berusaha masuk ke daerah-daerah yang gue gak tahu gitu. Ya gak sih gitu kan. Ya. Jadinya ya gue mulai dari apa yang gue tahu, gue mulai dari apa yang gue bisa. Jadinya ketika gue kasih pendapat, itu tuh otentik. Apapun yang keluar dari mulut gue, itu tuh otentik tentang gue, bukan tentang siapapun. Dan ya buat gue, itu bisa di-apply gitu kan, dimanapun, di pekerjaan gitu. Start with whatever you have in your hands. I think it's enough sih. Nice. Semoga practical enough ya. Gimana nih Kak Toima nih? Ya cukup cukup praktikal, cuma masalahnya gini, ini kan kalau tadi lebih ke kayak membandingkan dengan orang lain. Nah kalau kasus saya ini lebih ke kayak gelut sama diri sendiri, berantem sama diri sendiri gitu loh. Jadi punya standar sendiri gitu kan, kayak tadi masang sesuatu kurang sedangkan menurut kebanyakan orang ya itu udah gitu loh. Jadi kadang-kadang ya dampaknya sih jadi ngeselin ke orang-orang kan. Jadi lebih lama gitu kan. Itu sih, tapi cukup membantu sih, cukup ada pencerahan lah. Oh iya, by the way, Toimah itu nama kucing saya ya. Oke. Ya, makasih Ini impostor jawabannya. sebagai Toimah gitu ya, menyamar Ya, sebagai namanya Toimah di sini. Toimah Prameswari ya. Namanya inget. Oke. Iya. Thank you, Kak. Mungkin mau nambahin sedikit tadi. Iya, boleh. Tadi yang dibilang Rian tuh bagus banget sih tentang authenticity gitu. Karena ini kan ngomongin impostor gitu kan, dimana konsepnya tentang menyamar, kesamaan, membandingkan gitu kan. Jadi ya jalan tengahnya untuk overcome ini adalah tentang authenticity, ya originality gitu. Apa yang kita bisa tawarkan berbeda gitu. Kayak dulu aku pernah waktu pertama kali mungkin nyoba nulis konten dan sharing di media sosial gitu kan selalu ada pikiran kayak, aduh si Ani tulisannya lebih bagus daripada gue gitu, yang ini lebih lengkap dan seterusnya gitu. Dan itu kadang mungkin membuat kita mengurungkan diri untuk memulai sesuatu gitu kan, ibaratnya kan. Nah, waktu itu akhirnya aku nemu satu quotes yang menarik dari, aku lupa salah siapa ya, aku follow di Twitter gitu kalau nggak salah. Dia tuh nulis kayak gini, semua hal yang kamu sharingkan di media sosial itu sudah ada yang pernah sharing kok sebelumnya gitu. Tapi followersmu itu atau readersmu itu ingin membaca itu atau mendengarkan itu dengan gaya penyampaian kamu gitu. Jadi misalkan hari ini kita bahas tentang imposter syndrome, sudah ada kok psikolog lain yang ngomong. Atau kita mau bahas tentang pengalaman di tempat kerja, sudah ada kok orang lain yang ngomong. Atau mungkin Rian mau bahas tentang marketing, sudah banyak marketer lainnya mungkin lebih berpengalaman yang ngomong gitu. Kita harus selalu ingat bahwa orang itu ingin mendengarkan versi kita, original versi kita, yang lebih autentik, yang hanya kita yang bisa mengutarakannya gitu. Jadi itu mungkin salah satu kunci dari bagaimana overcoming imposter syndrome ini gitu. Nah kalau tadi sedikit menyambung kegalauan ekstra dari majikannya Toimah, Poppy gitu. Kalau memang ini gelutnya sama diri sendiri, aku rasa lebih sederhana mungkin. Ya udah biarin aja gelut gitu. Kalau kita ngerasa kita pengen lebih perfeksionis, ya udah nggak apa-apa, kejar itu. Tapi kalau suatu saat ketika kita memaksakan diri kita
menjadi sempurna itu melelahkan dan mungkin ada bagian dari diri kita yang pengen cuek, ya kita coba dengerin juga gitu. Jadi dengan terus-menerus mencoba mengeksplorasi dua sisi diri yang sering perang batin, itu mungkin akan lebih dekat mempertemukan kita akan titik imbang yang lebih cocok buat diri kita gitu. Jadi berdamai dengan diri sendiri dulu kali ya, jangan kebanyakan berantem. Ya tapi nggak apa, berantem dulu dicoba. Kalau udah capek Iya. ntar juga damai sendiri kok. Nanti kalah jadi menang jadi arang, kalah jadi abu kan. Ya kurang lebih gitulah. Thank Ya, you. makasih ya. Makasih. Oh ya, terakhir salam olahraga ya. Oke, thank you. Thank you Kak untuk jawaban dan pertanyaannya. Nah, tadi Kak Rian sempat mention gitu, kita punya strength itu berbeda dengan orang lain gitu. Dan gue percaya juga kalau kita itu punya masing-masing itu punya strength gitu di dalam diri kita gitu. Cuma gimana kita caranya bisa mengeluarkan strength gitu. Nah, gimana cara kita ngeluarin strength-nya di Sabtu depan kita ada webinar tentang Unleash the hero inside you. Jadi kita sebetulnya punya loh strength itu. Gimana sih cara kita ngembangin strength-nya ini? Nah, ini kita bisa bahas nih langsung di webinar minggu depan. Linknya udah gua attach di atas, bisa langsung diklik kalau tertarik buat join ke webinarnya. Oke. Kita lanjut ke ini ada Kak Asio. Mau nanya juga atau mau sharing-sharing, Kak? Halo. Bisa di-unmute atau gue yang nggak kedengeran bisa di-unmute gitu. Lagi AFK jangan. AFK kayaknya ya. Oke, kalau gitu. Debbie kayaknya mau nanya lagi nih, kayaknya udah buka mic gini, Deb. Iya. Jadi aku mau nanya, kadang tuh imposter syndrome itu bukan bisa dari diri sendiri, wajarnya dari diri sendiri, tapi kadang tuh orang lain itu yang ngebuat kita imposter syndrome yang kayak kakak bilang tadi ya, dari pola asuh dan lain-lain. Nah, gimana kalau dari lingkungan kita sendiri nih ngomong kamu tuh kurang, apa yang kamu lakuin sekarang itu kurang gitu. Nah, how to draw the line gitu Kak antara mengolah kritisisme itu menjadi sesuatu yang konstruktif, tapi kadang kan kita nggak bisa mengontrol, menghandle emosi atau menghandle pikiran kita. Nah, how to draw the line? Apakah emang yang aku lakuin ini kurang untuk membuat refleksi diri, atau malah yang konstruksi itu membuat kita jadi malah down? Itu gimana how to handle that? Ya, mungkin ada tips dari Kak Ryan atau Kak Nego. Thank you. Menurut saya sih criticism ya. Tadi kan kamu ngomongin soal gimana cara mengontrol yang dari orang lain ya. Yes. Kalau saya rasa sih gimana bilangnya ya, akan susah sih karena gini, kita nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain. That's for sure. Yang bisa kita kontrol lalu diri kita sendiri. Dan yang namanya kritik, yang namanya masukan, yang namanya input itu tuh pasti selalu ada. Nggak mungkin nggak ada gitu. Pertanyaannya adalah seberapa besar atau seberapa kuat kita bisa menerima kritik atau input yang lain. Ya, kalau gue simple sih gitu. I don't know ya gitu kan teknik psikologinya tuh kayak gimana gitu. Tapi I feel like kritik itu tuh jadi gimana ya? Gue dulu sih belajarnya gini ya, dan ini memang butuh ketahanan mental juga gitu. Bahwa jangan fokus ke how-nya. Jangan fokus caranya gitu. Tapi fokus kenapa dia ngomong begitu. Kenapa dia mengkritik, kenapa dia kasih masukan. Karena ya kadang-kadang caranya orang tuh beda-beda, tapi maksudnya mungkin sama gitu. Kayak misalnya contohnya gitu kan ya, kita tuh misalnya contohnya hal simple deh gitu, misalnya kayak kita kerjaan kurang bagus gitu. Ada orang yang tipenya misalnya, wah ada orang yang kayak direct gitu, kerjaan lu jelek banget sih gitu. Nah ada juga orang yang tipenya yang kayak halus, kayaknya kita bisa lebih rapiin lagi deh gitu. Atau ada juga tipenya orang muter-muter, gitu. Ada juga orang yang tipenya asertif. Nah kita kan nggak bisa milih gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengklarifikasi kalau kita nggak ngerti ketika kita dikritik atau ketika kita dikasih input. Jadinya ya gitu sih, mungkin Debbie ya gitu. I don't think that we can control other people gitu. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap apapun yang orang lain katakan ke kita. Baik itu kritik, baik itu masukan gitu. Dan kita selalu bisa mengklarifikasi.
Mungkin itu sih kalau dari gue ya. Ya. Oke. Kalau dari aku biasanya prinsipnya gini sih, gunakan omongan dari orang lain tuh sebagai informasi, bukan sebagai vonis gitu, atau pedoman mutlak gitu tentang bagaimana kita harus berperilaku gitu. Jadi ketika ada orang mungkin ngasih feedback kayak, apa yang kamu lakukan ini belum bagus nih, masih kurang nih. Itu kita anggap sebagai informasi, bukan sebagai vonis bahwa kita akan gitu terus selamanya gitu loh. Tapi sebagai informasi bahwa saat ini atau karyaku kemarin atau kerjaanku kemarin masih dinilai kayak gini gitu. Kayak selanjutnya tentang bagaimana kita berproses dari sana gitu. Karena pada dasarnya kita tuh makhluk sosial ya. Apapun yang kita lakukan itu nggak akan bisa sepenuhnya terhindar dari penilaian orang lain gitu. Tapi jangan lupa juga kalau penilaian kita akan kerjaan kita pun juga merupakan bentuk penilaian dari manusia ke manusia lainnya gitu. Jadi pendapat orang lain penting, tapi pendapatmu sendiri juga penting. Oh ini memang kurang bagus tapi gue udah nyoba sebaik mungkin kok. Oh ini memang mungkin masih belum cukup ya dinilai sama atasan. Tapi sampai segini nih batas gue kalau belum belajar lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir tentang judgement dan lainnya. Gunakan itu sebagai informasi karena toh at the end ujung-ujungnya yang kita bisa lakukan ya cuma kembali belajar kan. Mau dibilang kita cukup, mau dibilang kita nggak cukup, mau dibilang kita sudah sempurna atau maupun kita masih nggak bisa sama sekali, toh ujung-ujungnya yang kita lakukan ya belajar lagi gitu. Mau apapun judgement-nya gitu. Oke, thank you ya Kak. Jadi intinya try to jangan langsung ngasih buat kesimpulan ya. Jadi coba dianalisis dulu kenapa mereka ngomong kayak gitu dan apa yang mungkin bisa aku perbaiki. Thank you. Oke. Nah, sebetulnya gue jadi ada pertanyaan yang mungkin lanjutan dan agak mirip-mirip ya sama DB ini gitu. Tadi Kak Nago di awal udah mention kalau imposter syndrome itu misalkan kayak merasa nggak layak gitu ya kayak. Nah, gue jadi ada pertanyaan sebetulnya gimana sih kita harusnya menghadapi pujian gitu. Gimana kita harusnya respon ke pujian apalagi kayak kita mungkin sebagian besar dari kita diajarin mungkin dari kecil kalau ini ya untuk rendah hati segala macam gitu. Jadinya mungkin kadang malah terlalu rendah hati. Jadi kayak ketika dipuji, enggak ini bukan saya yang kerjain segala macam. Jadi bisa jadi kan jadi kecenderungan imposter syndrome gitu. Nah, sebetulnya gimana ya respon yang lebih baik ketika menghadapi pujian itu? Gimana? Nah ini aku juga bingung nih. Gimana ya kalau kita dipuji ya? Karena aku dulu kayaknya pernah nge-tweet yang mirip deh. Kayak kita tuh takut banget untuk diejek, dikomentarin. Tapi giliran dipuji juga kita tolak gitu ya nggak sih? Iya. Yang ini suatu pertanyaan yang menarik nih. Karena kita tuh ngerasa awkward gitu kayak kalau dipuji. Mungkin Rian punya ide nggak kira-kira gimana biasanya kalau kita dipuji nih gitu? Kira-kira balasnya kayak gimana ya responnya? Menarik sih sebenarnya apa ya? Yang namanya dipuji sebenarnya gini. I feel ya, I can be wrong gitu kan. Tapi gue ngerasa ya orang yang kalau misalnya dipuji gitu, abis itu kayak terus dia merasa gue gak layak nih dipuji gitu. Itu tuh kayak dia tuh sebenarnya sombong terselubung gitu. Yang secara gak sadar ya. bisa. Iya gak sih gitu kan? Karena gini, lu sombong itu karena gini, orang tuh sebel gak sih kayak lu orang oh ini memang beneran nih gitu kan. I'm really appreciating you gitu. Tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa kayak enggak bukan gua, itu orang lain gitu. Sebel gak sih gitu kan orang ngeliatnya kayak ini orang apa sih gitu. Padahal ya sebenarnya memang genuine aja buat kita dipuji gitu kan atas mungkin kerjaan yang bagus atau kerjaan yang baik gitu. I think kalau gue ya practical tipsnya gitu kan ya. Kalau gue akan selalu bilang gini. Apa aja sih itu gitu. Kalau misalnya gue dipuji, thank you Pak gitu kan. Thank you gitu kan. Misalnya nih contohnya bos gue muji gue kayak, Rian kerjaan lu bagus. Thank you Pak. This is the work of the team as well gitu. Jadinya gue setelah gue diberikan kredit, cara gue buat gue keep humble adalah gue juga memberikan kredit ke orang lain ketika gue dipuji. Ya gak sih? Karena gak mungkin gitu kan. Apapun yang kita lakukan,
apapun yang kita lakukan, itu tuh nggak mungkin kita lakukan sendiri. Hmm. Jadinya pasti akan selalu ada orang lain yang ngebantu, akan ada tim yang ngebantu gitu. So, cara gue buat ngelatih biar gue kayak, enggak Pak, bukan kerjaan saya gitu kan. Gue selalu bilang, thank you Pak for your appreciations. I think the team also do a good work. Oke. Gue ya gitu kan, itu Ya. caranya gue gitu. Biar gue nggak kayak terlalu oversell myself gitu. Dan gue juga gak terlalu undermine myself. And it works sih for me. Ya. Quite nice ya. Kayak itu ya. Kalau di komen di foto Instagramnya cantik gitu, terus kita bilang kamu juga cantik gitu ya. Jadi saling muji, saling apresiasi gitu ya. Iya, mungkin ya. Gitu ya. Cantikan kamu. Nah, ya kayak gitu. Ya tapi mungkin simple thank you juga oke sih. Simple thank you juga aku rasa bentuk apresiasi atau respon yang oke juga gitu. Mau nambahin boleh nggak? Masih. Boleh. Oke. Kalau karena memang saya ngerasa udah akut banget imposternya. Kalau dipuji itu kayak it feels strength gitu loh. Aneh aja gitu. Kalau saya sih lebih ke apa ya? Lebih bawa ke bercandaan atau menyebutkan ya selain say thanks ya. Apa ya proses kita dalam mencapai itu. Contohnya gini, saya sendiri kan sekarang dalam berproses merubah pola hidup ya, pola hidup, makan, olahraga, tidur dengan benar, basic things yang semua orang tahu tapi susah gitu kan. Nah, ketika ada orang wah hebat ya gitu kan, kita bisa apa ya? Saya sendiri sih dalam tanda kutip pamernya ya lebih ke misalnya di sosial media ya, lebih ke buat keep konsistensi kan. Nah, ketika wah hebat ya gini. Sebenarnya kan saya sebagai orang perfeksionis masih ngerasa kurang enggak, ini tuh masih ada yang ini. Tapi biasanya balasnya gini, oh iya dong, ini kan ada orang yang mengomentari badan saya yang udah mulai kebentuk gitu ya. Segini, iya dong, ini kan hasil ngemil wortel tiap hari gitu. Jadi kan orang jadi bercanda gitu. Maksudnya di sisi lain kayak nggak kalau itu kan case-nya beda gitu kan. Jadi lebih ke bercandaan gitu, lebih ke bercandaan. Kalau buat diri sendiri, mungkin itu ketika saya menyebutkan apa proses bagaimana I to achieve it gitu loh. Jadi pengingat lagi, kamu udah bekerja sekeras mungkin kok, sekeras apa yang bisa kamu lakukan saat ini gitu loh. Jadi udah keep konsistensi aja, jangan kayak lebih kalau ituin lebih mah ya nggak bakal selesai sih ya, gitu sih. Jadi sesuai apa yang kita udah lakuin lah ya. Terus juga tadi ada hubungan dengan memantaskan diri juga berarti ya, yang tadi udah mention gitu. Oke, thank you semuanya buat pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Halo. Malam. Ya. Malam, bisa kedengar? Bisa. Yes. Sorry tadi AFK sinyalnya emang lagi nggak bagus, lagi hujan banget di sini. Oke, langsung pertanyaan. Makasih semuanya, selamat malam. Mungkin pertanyaan dari saya itu, how we differentiate kalau kita terkena imposter syndrome dengan inferior complex. Kan sama-sama merasa kayak kita tidak pantas, kita kurang rasanya gitu. Diferensiatnya gimana itu? Makasih semuanya. Bedanya imposter syndrome sama inferior complex ya berarti ya? Ya, ini gue jawab aja ya. Gue kagak paham soalnya. Oke. Sejujurnya aku juga berusaha untuk nggak terlalu bermain dalam menjelaskan definisi istilah-istilah gini, karena ujung-ujungnya sama-sama aja kok menurutku. Dunia psikologi itu banyak banget istilah keren-kerennya gitu kan ya. Toxic positivity, quarter life crisis, imposter syndrome, tapi ya gitu-gitu aja sih. Pasti intinya bagaimana kita manusia yang mungkin dipenuhi dengan rasa cemas, keraguan akan diri sendiri, bagaimana kita dinamika hubungan kita dengan orang sekitar dan seterusnya. Nah, cuma ketika itu mungkin tampil di hubungan beda istilahnya, ketika tampil di kerjaan mungkin orang bilangnya imposter syndrome, tapi kalau lebih ke arah bagaimana kita sendiri secara individu, pribadi, self, itu mungkin bahasanya inferiority complex gitu. Tapi kurang lebih aku rasa kurang lebih ya sama-sama aja, nggak perlu terjebak dalam istilah. Mending kita fokus ke mungkin situasi realnya yang kita rasa
fenomena ini muncul gitu. Ya. Jadi nggak usah terlalu bingung sih. Aku juga capek kayaknya Oh, mempelajari banyak istilah-istilah gitu, kayaknya ya gitu-gitu doang sih ujung-ujungnya sebenarnya gitu. oh ya berarti depends on konteks kali ya Kak ya. Maksudnya Iya, intinya memang rasanya sama gitu. iya, Gejalanya atau yang dirasakan yang sama, tapi depends on how we see atau where we see tempat atau wadahnya gitu benar, kali ya. benar Oke, di thank you Kak. konteks situasinya atau teori siapa atau siapa yang ngomong. Hmm. Tapi aku sih percaya kalau itu semua ya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya gitu Ya. sih. Oke. Thank you Kak. Thank you karena gue buat jawabannya dan pertanyaannya juga. Berarti ya mungkin bisa di sum up juga, kayak jangan terjebak dengan istilah-istilah juga kali ya. Oke. Jadi dari gue terakhir nih, mungkin pertanyaan, kan kita udah tadi ngomongin apa itu imposter syndrome gitu. Nah, kalau misalkan nih ada teman kita yang kayaknya nih ada tanda-tanda imposter syndrome nih, kira-kira kita harus nyikapinnya gimana nih ya? Apa yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya ada teman-teman yang ada indikasi-indikasi imposter syndrome? Kira-kira gitu gimana, Kak? Kalau dari aku sih mungkin cukup dengan stay true aja dalam merespon dia. Jadi ibaratnya kehadiran orang lain, manusia lain itu kan sebagai cermin ya, yang Ya. membantu teman kita untuk bisa menilai dirinya dengan lebih baik gitu. Jadi ya fungsi cermin ini ya jangan dibesar-besarkan, jangan dibelok-belokkan, juga jangan dikecilkan gitu ibaratnya. Jadi ya kita cukup memberi feedback akan diri dia seperti bagaimana kita lihat tentang diri dia gitu. Kalau dia merasa dirinya terlalu arogan gitu misalkan akan mencapainya, ya kita sampaikan yang mana yang menurut kita tepat. Tapi kalau dia juga terlalu merendahkan apa yang dia sudah lakukan, capai, kerjakan, ya kita juga sama memberikan feedback kalau menurut kita seperti apa gitu. Karena harapannya dengan pantulan dari kita itu bisa membantu dia untuk agar dia menilai dirinya dengan lebih realistis kembali gitu sih. Oke. Nah, Karin gimana, Kak? Kalau mungkin ya, kalau gue sesimpel show love and respect ya. Karena gini, ketika I don't know ya, mungkin karena gue tuh salah satu, kalau misalnya kayak orang udah selamat tuh dibilang apa sih, penyintas ya? Iya. Ya, Penyintas survivor ya. atau penyintas bahasanya gitu. Survivor lah ya gitu kan, yang dari imposter syndrome gitu. Dan to be honest, gimana bilangnya ya? Ya, show love and respect ke dia gitu. Apapun yang misalnya nih contohnya gitu kan. Mungkin itu teman baik gitu, atau mungkin itu teman di komunitas atau sekeliling. Yeah. Ketika dia lagi ngerasa down, just be there for him atau for her. Karena ya balik lagi gitu kan, fungsi kita sebagai cermin gitu kan, ya kita kata Nago tadi, ya kita harus ada di samping orang itu, di temen itu. Ketika dia lagi down gitu, tugasnya kita adalah buat kasih tahu kayak, oh gitu, it's okay gitu kan, to be failed segala macam. Kita nggak perlu kayak condemn dia, kita nggak perlu kayak ngejudge dia gitu. Just stay there gitu kan, show love to him atau her, karena itu akan ngebantu dia ngerasa aman dan ngerasa nyaman. Gue inget at that moment gitu kan ya, gue pernah ada satu kali momen di mana gue tuh inget di salah satu mall di Jakarta, Pacific Place, dan gue habis dari sana, gue telepon teman gue gitu, gue nanya begini sama dia gitu, Gat, namanya Catherine, dan Cat, just being honest with me kan, Cat, gue tuh gimana sih gitu kan, what do you think about me gitu, and then dia bilang, okay, I will be honest with you ya, dia cerita tentang gue gini, dan gue jadi punya kayak gak bisa solve saat itu juga gitu, rasa bersalahnya, rasa rendah dirinya gak bisa solve saat itu juga, tapi at least gue ngerasa ada orang yang peduli sama gue. And then itu kan yang pertama, it's about love gitu kan. Yang kedua respect gitu, respect apapun yang dia lakukan, kerjaannya kalau bagus ya lu bilang bagus, jelek ya lu bilang ada improvement. Karena that's the way that you respect someone, bukan jadi fake friends atau jadi fake colleague gitu. Respect apapun yang dia lakukan. Kalau memang bagus ya apresiasi, kalau misalnya jelek ya bilang aja kayak no, it's not good enough gitu. Tapi I think you can improve it this way. Gitu. Itu sih menurut gue ya, itu yang menurut gue tuh kayak ketika gue kena imposter syndrome itu yang meaningful sih buat gue. Ya. Jadi ada jujurnya juga, ada show love-nya juga, tapi tetap juga menghormatin apa yang teman kita rasakan, apa yang teman kita sampaikan gitu ya. Dan kita bisa jadi support system yang baik juga gitu ya.
Nah, ngomong-ngomong support system gitu, kayak kita bisa juga saling mensupport jadi support system gitu. Karena di Growth Space ada grup Discord gitu, yang kita namain Kelurahan Sukamaju. Gue attach dulu linknya. Nah, kalian bisa join juga di Discord-nya Growth Space, bisa jadi support system bagi sama-sama bagi teman-teman juga gitu, juga belajar, karena di sini juga ada channel-channel yang menarik gitu, mau bahas soal karir, mau bahas soal relationship gitu. Kita juga bisa belajar bareng di Discord-nya Growth Space. Linknya udah di attach juga, bisa langsung join kalau yang punya Discord. Kalau yang belum punya bisa download Discord terus join gitu. Oke, kira-kira mungkin pembahasan tentang imposter syndrome sampai sini aja kali ya. Dari Kak Nago dan Kak Rian, ada kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri sesi ini? Seputar imposter. Mungkin kalau dari aku sih, at the end, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, tetap jalan kita itu cuma kita yang bisa ibaratnya menapakinya gitu. Karena setiap orang mesti punya background yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, sifat yang berbeda, genetik yang berbeda, dan nggak fair kalau kita menjudge-nya dengan satu kriteria yang sama, ya malah mungkin hanya akan membebani kita dan membuat kita berpura-pura gitu. Jadi ketika jalan kita ataupun pengalaman kita itu bertemu gitu dengan orang-orang lain yang membuat kita mungkin meragukan diri sendiri, yang membuat kita belajar dan seterusnya, at the end itu pasti kita akan coba kembalikan untuk bagaimana memperbaiki ya jalan kita sendiri gitu. Jadi ya seperti apapun yang kita udah obrolin hari ini, itu semua diambil ya baiknya buat diri kita supaya kita bisa tetap stay true to ourselves gitu kali. Thank you semua. Thank you Kak Nago. Gimana Karian? Mungkin kalau dari gue mungkin agak filosofis, tapi ini yang selalu gue coba terapkan ya. Oke. I think in life gitu, dalam hidup ya pasti kita ada ups and downs-nya lah. Ada saat dimana kayak kita tuh ada di puncak gitu, tapi ada saat when we are in the valley atau di lembah gitu. Sama aja kan kayak chart-nya Dunning-Kruger atau imposter syndrome itu yang naik turun gitu kan ya. Ya di atas, di on the top gitu. Kita bisa enjoy kayak orang tuh puji kita, orang tuh kayak happy sama kita gitu. Tapi actually gitu kan, saat untuk kita berkembang, saat untuk kita bertumbuh, itu sebenarnya ada saat kita itu lagi di bawah. Karena di situ gitu kan, kalau orang bilang lembah itu kayak tempat sungai ngalir, tempat tanaman tumbuh kayak gitu kan. Justru itu adalah saat dimana gitu kan, kita tuh bisa bertumbuh dengan baik ketika kita di bawah. Ketika kita kayak dapat info yang nggak enak tentang kita, kenapa saat kita kayak kita dikritik gitu, itu adalah waktu kita untuk bertumbuh. Makanya kalau buat mungkin aku nggak tahu di sini gitu kan, siapapun yang kena yang lagi mungkin sedang kena imposter syndrome atau mungkin lagi ngerasa dirinya rendah gitu, jangan takut gitu kan, karena ketika kita di bawah itu adalah ya saatnya kita itu untuk belajar, saatnya kita itu untuk mengenal diri kita sendiri, saatnya diri kita itu untuk dibentuk untuk jadi ya orang yang bisa naik level lagi gitu kan, karena biasa abis turun ya naik, ya gak sih? Kayak gitu. Yang penting menurutku adalah gitu, kita mesti punya mindset bahwa ketika kita kena punya imposter syndrome is a time for learning, that is about progression. Jangan diem, jangan stick. Ya kita manusia ya mesti bergerak maju ya. Kira-kira itu sih. Sorry agak filosofis dikit. Oke, nice. Kita belajar untuk bertumbuh justru ada ketika kita di bawah ya. Ini Debbie ada tambahan nggak? Deb. Iya, kenapa Kak Devon? Ini Debbie ada tambahan nggak? Udah sih dari aku udah jelas, dan thank you Kak Ryan sama Kak Nago, pesan-pesannya really apa ya, membuka banyak insight baru. Thank you. Oke. Ya, gue ulangin lagi tuh kali ya tadi. Ketika kita di bawah itu kita malah tempat tumbuh itu. Ini gue senang banget nih kata-katanya. Thank you untuk Kak Nago, untuk kalian juga buat meluangkan waktunya untuk sesi kali ini, karena kita udah 1,5 jam juga. Jadi 1,5 jam, 1/4 jam, udah 9:15 WIB di sini. Kita akhiri saja ya sesinya. Kalau teman-teman ada yang masih mau nanya atau mau diskusi bisa gabung ke Discord kita. Di situ lebih banyak
kita banyak diskusi lagi, banyak yang bakal jawabin pertanyaan lah gitu di situ. Jadi bisa masuk ke link yang ada di attach. Kalau gitu sesi kali ini kita akhiri, sampai jumpa di sesi-sesi Twitter Space lainnya. Jadi goodbye and good night. Bye bye. Dadah semuanya. Bye. Thank you semua. Bye-bye.